Kalau di mata Reza Rahadian, toleransi Indonesia seperti apa? Kita perlu melihat lebih banyak lagi tentang hal itu. Pernah jadi korban intoleransi nih, kelihatannya. Kalau yang mengkritik soal itu pasti ada, Mas. Biarlah itu menjadi urusan pribadi saya gitu, karena saya percaya bahwa keyakinan saya tidak kemudian terganggu hanya karena saya mengucapkan sesuatu kepada orang yang berbeda keyakinan. Dicatat. Hari ini kita punya tamu, seseorang yang sudah tidak asing lagi di dunia perfilman. Sudah lebih dari 50 kali film yang dibintangin, termasuk My Stupid Boss, Kapal Van der Wijk, Kapan Kawin, entah kapan, nanti kita tanya aja. Reza Rahadian, apa kabar? Baik Mas Dias, apa kabar? Terima kasih sudah diundang di podcastnya The Mas Boss Podcast. Tadi dia nanya kenapa Mas Boss Podcast. Mas Boss? Panggilannya apa gimana? Iya, tapi nanti itu kita jawabnya di podcastnya Reza Rahadian. Berarti saya harus bikin podcast dulu. Sekarang waktunya saya merosting Anda. Salah tempat. Waduh, siapa sih kalau di Indonesia ini yang tidak tahu Reza Rahadian gitu? Banyak kayaknya, Mas. Banyak. Masa sih? Iya. Aku pulang dari Amerika 2013 langsung tahu loh yang namanya Reza. Filmnya hit semua. Amin, terima kasih, amin. Padahal dulu katanya mau jadi pilot ya, cita-cita. Cita-citanya mau jadi pilot. Cita-citanya mau jadi pilot. Jadi waktu lulus SMP udah bilang sama mama mau masuk SMK penerbangan. Tapi karena waktu itu ternyata pas mau masuk ngelihat biayanya, ternyata lumayan besar nih untuk masuk sekolah penerbangan. Terus mama bilang, ya mungkin belum bisa dulu nih gimana gitu. Akhirnya cari alternatif lain, ya udah masuk sekolah seperti biasa gitu, SMA swasta waktu itu. Jadi belum sempat belajar. Belum sempat belajar. Tapi sudah pernah nerbangin melalui handphone kali? Sudah kalau itu. Sudah main gamenya minimal. Aduh. Tapi aku baru baca-baca nama Reza Rahadian, ternyata nama lengkapnya Reza Rahadian Matulesi. Iya ya. Ambon. Itu menyandang nama besar loh. Waduh. Iya, Thomas Matulesi itu Patimura kan? Patimura. Itu Patimura umur 34 mengusir Belanda penjajah. Ditemanin Martha Christina Tiahahu yang baru 17 tahun. Beliau 34 tahun mengusir Belanda. Reza Rahadian Matulesi 33 tahun, hampir 34, sudah mendapatkan 4 piala citra. Betul. Betul. Dan mempunyai berapa film? More than 50 kan? Sepertinya sekarang lebih dari 50. Waduh. Banyak ya? Lumayan banyak. Untuk 15 tahun hampir ya berkarya di industri film, baik TV maupun film gitu maksudnya. Sudah segitulah. Tapi dengan film bisa membawa Reza kemana-mana ya. Saya dengar udah keliling dunia sampai ke Azerbaijan segala ya kan? Iya, artinya ternyata itu juga hal yang belum lama ini sebenarnya saya sadari juga Mas bahwa bekerja di industri film sebagai seorang aktor, sebagai pelakon gitu. Ternyata kan dulu image-nya tuh kayaknya bercita-cita tuh jangan jadi orang film deh gitu. Sepertinya itu bukan cita-cita yang menjamin lah dan lain-lain, tapi ternyata apa yang saya jalani itu membawa saya juga bisa melihat wacana-wacana lain yang ada di luar sana gitu. Bisa melihat dunia luar. Jadi film juga lah ternyata yang membawa saya bisa pergi ke tempat-tempat di part of another world yang menurut saya juga banyak hal yang bisa dipelajari di sana. Yang kulturnya very interesting. Baik di Asia, di Eropa, di Amerika, menarik sekali gitu. Ada yang paling unik pengalaman waktu syuting di mana gitu? Salah satu yang paling unik justru mungkin di Azerbaijan ya. Azerbaijan. Maksudnya saya awalnya to be honest waktu mendengar karena tidak banyak tahu tentang Azerbaijan, akhirnya mencari tahu. Yang ada di kepala tuh kayaknya daerahnya penuh konflik dan lain-lain gitu. Ternyata enggak, it's a well developed country. Indah banget dengan
Laut Kaspianya, terkenal dengan kaviarnya, Betul. black caviar. Minyaknya banyak. Maksudnya negara kaya gitu, kaya. Source of alamnya luar biasa, dan arsitektur kotanya juga luar biasa. Tata kotanya sangat-sangat amat rapih sekali. Gitu, baku ya? Baku bagus banget sih, bagus banget. Dan even di daerah-daerah lain ya, di part lain yang ada di Azerbaijan, karena kami syuting di beberapa tempat untuk film Laila Majnun, juga sangat menarik kulturnya, orang-orangnya gitu. Tapi memang apa ya, kalau aku lihat nih dengan film bisa membawa Reza kemana-mana, dan ada yang bilang film itu banyak banget ya, ratusan film Indonesia yang keluar setiap tahunnya. Ya. Tapi kenapa aku taunya itu filmnya Reza Rahadian doang gitu? Waduh. itu mungkin karena Mas Dias jarang nonton film yang lain kali. Sebenarnya maksudnya film Indonesia tuh banyak ya, seperti yang Mas Dias bilang tadi, lebih dari 100 film per tahun yang rilis gitu. Cuma ada beberapa hal yang mungkin saya sendiri nggak bisa kontrol, yaitu misalnya media exposure dan lain-lain, itu kan di luar kontrol saya sebagai seorang pemain gitu. Artinya ya bagaimana mereka membicarakan filmnya, bagaimana mereka memberitakan filmnya, itu sesuatu yang di luar wilayah saya sebenarnya gitu. Jadi saya ngerasa kalau ada orang yang bilang, wah ini film Indonesia kayaknya isinya Reza lagi, ya mungkin referensinya menonton film lain kurang banyak atau apa yang lain mungkin alasannya. Yang lainnya nggak ngehits, hanya filmmu yang ngehits gitu dong. Tapi gini, mungkin orang kan taunya sudah Reza di atas. Tapi saya baca-baca juga mengenai Reza Rahadian, bahwa memang sebenarnya dari Reza nggak ada yang instan ya, mulai dari bawah juga, dari seorang figuran. Pernah jadi figuran judulnya Bidadari gitu sinetron ya. Bidadari zaman dulu. Oh, sinetron itu ya? Sinetron Dan bahkan pernah jadi tukang rumput, bener? Iya pernah. Gimana? Sebenarnya itu cerita tahun 97, Krismon. Ibu saya tuh maksudnya kena kebagian PHK, kan itu PHK besar-besaran ya Mas di tahun itu, 97. PHK 97-98 lah periodenya. PHK besar-besaran, termasuk ibu saya juga. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa pulang sekolah saya inisiatif dengan sendirinya aja secara natural. Bisa ngapain ya anak SD kelas 5 kelas 6 SD waktu itu. Akhirnya saya coba keliling-keliling kompleks naik sepeda, karena saya kalau sekolah naik sepeda waktu SD. Mampirlah ke tetangga-tetangga dekat-dekat situ yang mungkin udah sering ketemu juga gitu, nawarin aja gitu. Pak, ini rumputnya mau dipotong nggak, mau dirapiin nggak? Karena kan rumah-rumah zaman itu tuh di daerah kompleks saya, di daerah Cinere, itu banyak yang pagarnya tuh dari tanaman gitu loh Mas. Yang nggak pagar tapi ditanemin lagi gitu. Jadi kadang-kadang mungkin udah ada yang panjang-panjang rumputnya dan segala macam. Terus saya tawarin aja gitu. Oh ya boleh, dapat 20.000, dapat berapa gitu. Kelas 5, kelas 6 SD iya. Itu ya? Ketika ngumpulin uang itu, tujuannya adalah supaya ibu saya bisa cari kerja. Ada transport buat cari kerja. Dan itu terjadi. Jadi saya ikut tuh ibu saya ke daerah Sudirman, keliling, masukin CV ke beberapa gedung, ketemu relatif ibu saya untuk nanya, ada kemungkinan nggak untuk saya bisa kerja di sini dan lain-lain. Sampai akhirnya ibu saya dapat pekerjaan. Keterima kerja. It was one of the happiest moment lah pada saat itu, karena menunggu-nunggu sekali untuk seorang ibu saya gitu ya untuk dapat pekerjaan, apalagi seorang ibu tunggal, single mother. It's a privilege untuk bisa dapat kerjaan lagi. Mulainya dari situ. Wah. Tapi setelah itu langsung bisa ke acting ya? Dan setelah SMA kelas 2. SMA kelas 2 saya mulai aktif, maksudnya mulai ikut casting, terus segala macam. Project pertama tuh 2004, sinetron. Oh, kalau yang dapat bayaran 8 juta pertama kali syuting dipotong 20% pajak itu 2004. Itu syuting film pertama. Film pertama? Iya, syuting film pertama. Honornya segitu. Cuman segitu ya? Kalau sinetron pertama kali 750.000. Kalau sekarang yang terbanyak dari film apa? Wah jago banget lah ya di Mas Dias nih. Iya begitu deh. Langsung gugup. Jawabnya langsung gagap. Aduh. Tapi memang kalau filmnya hit semua gitu udah pasti banyak ya. Nolnya kebanyakan itu. Amin. Aduh. Biar bisa punya studio sendiri lah kayak gini Mas. Aduh, tapi ngomongin ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah ya? Ibu dalam keadaan sehat. Adik saya juga dalam keadaan sehat.
semua cukup menjaga masing-masing, apalagi ibu saya cukup disiplin untuk nggak terlalu sering ada perkumpulan keluarga juga. Biasanya ibu saya memang agak menghindari untuk datang gitu. Karena usianya juga sudah cukup rentan ya, sebenarnya udah di atas 60 tahun gitu. Jadi sayanya juga suka kepikiran, jadi sama-sama saling mengingatkan aja sih sebenarnya. Tapi yang menarik dari Reza ini keluarganya multi religion gitu ya? Iya, berbeda keyakinan rata-rata. Saya dengan ibu juga berbeda. Saya Islam, ibu saya Nasrani, Kristen. Adik saya juga Kristen. Jadi memang kami di keluarga besar sudah terbiasa dengan mixed culture seperti itu. Keyakinannya memang berbeda-beda dan itu sudah biasa di keluarga besar kami. Jadi kalau ada yang merayakan Natal, kami juga ikut, terlibat di dalamnya. Kami yang merayakan Lebaran, keluarga besar yang Nasrani juga sangat suportif. Mereka benar-benar menghargai dan mereka datang untuk merayakan acara Lebaran sama-sama gitu. Jadi hal kayak gitu udah bukan apa ya Mas, bukan sebuah ganjelan lagi atau pembatas yang membatasi silaturahmi kami antar keluarga gitu. Toleransi sudah diajarkan. Sudah diajarkan sejak keluarga dini. Apalagi dari ibu saya. Ibu saya orangnya kalau udah ngomongin toleransi lumayan agak vokal gitu. Artinya beliau membiasakan saya dari kecil untuk selalu menghargai teman-teman bahkan di sekolah. Waktu itu kan saya sekolah di sekolah Katolik. Jadi ada yang Islam juga, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Saya punya teman yang Hindu, saya punya teman yang Kristen juga gitu. Dan ibu saya selalu mengajarkan untuk betul-betul menghargai satu sama lain. Enggak, bahwa perbedaan agama itu bukan sebuah problem memang gitu. Yang menyamakan kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Lebih besar lagi bahwa kita adalah sebagai sebuah bangsa yang satu gitu ya, sebagai bangsa Indonesia gitu. Kalau di mata Reza Rahadian, toleransi Indonesia seperti apa? Kalau boleh jujur saat ini ya di hari ini gitu, saya punya pemikiran bahwa kita perlu melihat lebih banyak lagi tentang hal itu. Karena sudah mulai muncul terlalu banyak friksi. Kalau berbicara tentang toleransi. Bagaimana mungkin isu tersebut menjadi sebuah isu yang sensitif untuk dibahas terkadang. Nah itu kan menjadi pertanyaan besar. Padahal kita sebagai sebuah bangsa lahir besar dengan keberagaman yang memang sudah ada dari zaman leluhur gitu. Buat saya penting sekali untuk tetap menjaga tema itu untuk dibiasakan didengar, apalagi ke generasi yang semakin kesini gitu ya, generasi yang kekinian juga gitu, untuk mereka tetap bisa berpegang teguh bahwa menjaga toleransi itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama sebagai sebuah bangsa, sebagai masyarakat gitu. Dan itu bukan sesuatu yang perlu disamakan. Saya termasuk orang yang merasa bahwa berbeda-beda itu udah kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia, dan memang bukan sesuatu yang harus disamakan oleh satu agama tertentu misalnya gitu, bahwa ini yang paling benar, ini yang salah, kalau yang ini nanti begini gitu. Nggak begitu sih sebenarnya. Ya, kita hidup seimbang, saling menghargai satu sama lain, itu udah jauh lebih baik menurut saya sih. Perbedaan itu sangat baik ya. Sangat baik. Dan itu memperkaya wacana berpikir juga sih sebenarnya. Pernah jadi korban intoleransi nih kelihatannya. Kalau yang mengkritik soal itu pasti ada Mas. Pasti pernah mengalami, saya pernah mengalami gitu ya. Apalagi kalau kita sudah berbicara, ada orang yang tahu juga saya dengan ibu berbeda keyakinan. Sempat ada yang ngomong juga, Mas Reza kalau boleh sebenarnya tidak perlu mengucapkan misalnya selamat Natal ke ibu gitu. Dan menurut saya sih biarlah itu menjadi urusan pribadi saya gitu. Karena saya percaya bahwa keyakinan saya tidak kemudian terganggu hanya karena saya mengucapkan sesuatu kepada orang yang berbeda keyakinan. Saya merasa keyakinan saya nggak terganggu. Dicatat. Gitu. Jadi nggak menggoyahkan iman juga bahwa hanya karena saya mengucapkan misalnya selamat Natal atau apapun, hari raya apapun ke umat yang beragama lain, terus iman saya sebagai seorang Islam gitu terganggu atau terpikir untuk wah saya goyah nih iman. Enggak juga sih ternyata gitu. Itu balik ke individu masing-masing. Tapi katanya ada pernah bikin film judulnya Tanda Tanya. Pernah. Dan pernah diprotes. Kenapa itu? Sebenarnya inti kenapa sampai diprotes sampai hari ini juga saya nggak terlalu memahami soal itu. Karena memang itu waktu itu urusannya lebih besar ke mungkin produser dan sutradara gitu ya. Jadi saya nggak terlalu paham kenapa sih sampai film ini dianggap begitu sensitif. Ternyata di kemudian hari kalau melihat filmnya, film ini kan berbicara tentang toleransi. Film ini berbicara tentang keberagaman Indonesia. Yang dimana tokoh-tokoh ini mempertanyakan tentang
dirinya sendiri atas keyakinan yang diyakininya. Nah, film itu kemudian menuai cukup banyak, cukup kontroversial lah pada masa itu. Itu tentang filmnya. anggota Banser ya? Iya, salah satu tokoh yang saya perankan itu adalah anggota Banser yang bisa dibilang salah satu pahlawan lah. Yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan malam Natal, di mana umat Kristen lagi merayakan Natal, kemudian di gereja lagi ada misa kalau nggak salah. Di Mojokerto ya itu kalau Di nggak daerah, salah. iya kalau nggak salah daerah Mojokerto. Rianto kan ya? Iya betul. Rianto. Kemudian menyelamatkan bom itu dan dirinya sendiri yang harus pergi gitu. Dan buat saya itu sesuatu yang luar biasa ya. Cerita itu diangkat ke sebuah film gitu. Tapi ya akhirnya filmnya tetap tayang. Sekarang juga udah tayang di salah satu digital platform. Udah bisa disaksikan. Nonton tapi nggak usah pakai demo. Demo masak aja. Demo masak. Tapi ngomongin toleransi, coba lihat ada kita mau ceki artikel tentang Reza. Nah, di Kompas nih 1 Juli 2017 Reza Rahadian bicara toleransi dalam diaspora Indonesia. Lanjut coba. Nih, kita nggak boleh lupa bahwa Indonesia juga punya kultur. Indonesia itu berbudaya, suka atau tidak suka. Lanjut. Saya bersyukur tinggal dalam keluarga yang toleran keberagaman. Pas seperti apa yang dikatakan tadi. Wah, 3 tahun yang lalu tuh. Iya. Saya nggak ingat artikelnya. Tapi memang berarti toleransi keberagaman itu benar-benar instilled in you gitu ya. Iya, karena kalau berbicara tentang kondisi hari ini aja gitu ya Mas Dia, saya juga melihat bahwa bagaimana mungkin kita bahkan sesama umat muslim aja bisa ada pergesekan. Jadi artinya ada banyak hal yang mesti kita renungkan bersama-sama. Sebenarnya apa sih masalahnya? Gitu. Masa sih kita harus mengalami pergesekan sesama umat manusia, baik itu yang seagama maupun yang mungkin berbeda keyakinan gitu. Rasanya saya aja sih cukup sedih sebenarnya melihat kondisi-kondisi yang seperti itu yang memang faktanya itu terjadi gitu. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini, karena kita sama-sama sedang memasuki tahun yang baru ini, ya hal-hal tersebut bisa kita tangani bersama. Dan ini kan bukan hanya tugas pemerintah sebenarnya, tapi ini tugas kami kita semua sebagai civil society ya, sebagai masyarakat juga untuk menjaga itu semua. Nggak bisa bergantung hanya oh ya ini semua tergantung presidennya aja, tergantung siapanya aja, menterinya aja dan lain-lain. Ya ini semua partisipasi publik yang juga harus kuat dalam menjaga toleransi ini sendiri. Dan Reza Rahadian punya impact yang besar loh. Mudah-mudahan. Iya, betul. Kalau tadi ngomong kayak begitu tuh impactnya besar sekali. Dan atas nama bangsa Indonesia, aku apresiasi. Terima kasih Mas Dias. Oke, kita lanjut coba yang berikutnya. Aku penasaran, ceki-ceki juga di internet. Ini Reza ngapain sih pada saat COVID? Ternyata buka apa ini kayak podcast kali ya, obrolan gitu ya. Gitu obrolan ya. Pejuang Corona. Ini satu dengan Ibu Sri Mulyani, satu dengan Komisioner Ombudsman. Ini Pak Alamsyah. Ngapain sih? Ini adalah sebuah bentuk kegelisahan yang datang setelah hampir 3 minggu waktu itu benar-benar di rumah aja. Awal-awal pandemi, terus tiba-tiba muncul gagasan yang di-develop sama manajer saya dengan Mbak Tuti dari Yapika ActionAid. Bagaimana kalau kita membuat sebuah seperti talk show gitu, 2 orang live dari Instagram untuk berbicara tentang seputar kondisi pandemi ini gitu, tapi dari berbagai macam sudut pandang. Kenapa? Karena waktu itu cukup menyebar hoax-hoax yang banyak banget yang ngomongin soal corona. Corona tuh begini, corona tuh begitu. Jadi saya merasa, kenapa enggak kita coba ajak ngobrol langsung, baik dari pemerintah, orang-orang yang memang langsung bisa kita dapatkan informasi yang cukup valid untuk menjelaskan ini, sehingga masyarakat punya juga informasi yang bisa mereka lihat langsung gitu. Karena terlalu banyak waktu itu kan, banyak banget Mas, beredar hoax ini, hoax itu, corona ini begini, ini begitu, segala macam. Jadi saya tiba-tiba akhirnya mengiyakan juga untuk mengembangkan ide itu. Akhirnya kita ngobrol dari berbagai macam point of view. Dari sektor ketahanan ekonomi, berbicara sama Ibu Sri Mulyani. Kemudian
ngomongin tentang bansos dan lain-lain. Jadi kita banyak sih waktu itu ada juga dari Najwa juga waktu itu sempat diajak ngobrol. Ada beberapa figur-figur lainnya, nggak hanya dari politik aja sebenarnya. Tapi ini Yapika apa ini? Yapika, Member of Action Aid. Ini kayaknya Reza terlibat sekali ya. Yapika Action Aid adalah sebuah organisasi NGO. Action Aid itu sebenarnya seperti kepala aja lah gitu ya, partner Yapika Action Aid, sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan juga, kampanye tentang sekolah aman, perbaikan infrastruktur sekolah. Jadi kerjaan saya di situ udah 4 tahun bekerja untuk advokasi ke Pemda tentang bagaimana alokasi dana pendidikan untuk perbaikan sekolah-sekolah rusak. Wah, fokusnya di situ sih Mas sebenarnya. Sekaligus juga tentang sanitasi, penanganan respon cepat bencana. Udah ada ini apa hasilnya yang kelihatan, mungkin sekolah sudah banyak dibenerin? Ada banget sekolah-sekolah. Kami punya sekolah dampingan tuh ada sekitar mungkin 18-19 sekolah dampingan yang tersebar di berbagai wilayah. Jadi setiap tahun tuh selalu ada penambahan sekolah-sekolah yang kita coba dampingi untuk diperbaiki gitu. Kayak di Sumba kemarin saya sempat datang ke sana, sekolahnya sekarang udah dibangun, yang tadinya dari bener-bener sekolahnya bangunannya cukup tidak layak sebenarnya. Sekarang sudah menjadi full konkret, bangunannya udah bagus, udah jadi ruang kelas yang bisa dipakai, anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan aman. Itu udah ada di beberapa titik yang berhasil. Sebenarnya tujuannya bukan hanya memperbaiki sekolah rusak, karena kami tahu bahwa sebagai sebuah organisasi yang juga bergantung kepada mereka-mereka yang menyumbangkan dananya, rasanya sulit sekali Mas kalau harus kita satu-satu. Nah, kebijakan publiknya yang coba kita soroti, yang kita coba advokasikan dengan pemerintah daerah setempat. Sudah sejauh mana kira-kira mengetahui sejauh apa bahwa ini ada data seperti ini. Datanya juga kita bisa dapat dari Kemendikbud dan lain-lain tentang berapa jumlah sekolah rusak, ruang kelas yang rusak dan lain-lain. Fokusnya lebih di situ sebenarnya. Tapi semakin banyak orang kayak Reza Rahadian yang melakukan ini, semakin bagus loh untuk bangsa Indonesia. Aduh, mudah-mudahan. Banyak sih rasanya. Coba kita lihat lagi lanjutnya. Ada apa lagi loh? Wah, gawat ini. Ini aku. Aduh, kalau tadi merinding. Kita sudah ngomongin Reza Rahadian, semua orang sudah tahu di Indonesia. Tetapi aku mau tahu, kalau seorang Reza Rahadian itu punya idola, pasti punya idola lah. Dan di antara 5 orang yang ada di layar ini, yang mana yang paling diidolakan? Waduh. Kalau ini dua-duanya dua yang luar biasa ini, figur orang film yang luar biasa dedikasinya, ada Om Slamet Radjo sama Bu Christine Hakim. Dua-duanya adalah orang yang sangat berarti juga dalam perjalanan karir saya sebagai seorang pemain. Saya look up to them both gitu ya. Terutama Ibu Christine, kami punya kedekatan yang sangat dekat gitu. Ibu Christine tuh sudah seperti ibu saya sendiri gitu. Jadi kami sangat dekat dan saya banyak belajar dari ibu juga, dari Om Slamet juga. Kalau Meryl Streep, waduh itu apa ya, bukan hanya idola ya, tapi role model juga kali ya dalam bagaimana seorang Meryl Streep mampu menyelam ke dalam tokoh-tokoh yang diperankan. Clint Eastwood and Sean Penn. Sean Penn is one of my favorite actor. Clint Eastwood and Meryl Streep punya duet yang luar biasa di Bridge of Madison County. One of my favorite film juga. Jadi ya ini 5-5-nya sih tokoh-tokoh yang sangat saya kagumi sebenarnya. Nah, aku udah dengerin podcastnya Reza di beberapa tempat. Mentionnya 5 orang ini dan ada beberapa lagi. Cuman yang aku pengen tahu dari yang ada yang di-mention itu di beberapa tempat, yang mana yang nomor 1 sebenarnya? Aduh. Memilih nomor 1 antara Bu Christine sama Meryl Streep tuh susah. Tapi aku juga denger kan katanya Reza ketemu Meryl Streep di Berlin ya. Iya, waktu itu ketemunya nggak secara langsung karena Meryl Streep mengisi kelas di mana dihadiri oleh banyak orang. Waktu itu Meryl Streep sebagai President of Jury. Tapi itu apa, kursus bukan? Iya, jadi itu sebenarnya program yang dibuka oleh Berlinale
Film Festival setiap tahunnya. Mereka membuka kesempatan untuk filmmaker dan siapapun yang terlibat dalam sebuah film untuk bisa punya short course. Jadi mereka membuka seperti scholarship lah gitu. Jadi program ini kita ajukan application. Nanti mereka baca dari portfolio yang udah kita kirim, apakah kita layak atau tidak untuk diterima. Karena mereka cuma menerima dari mungkin sekitar 2.500-an applicants. 3.500. Dan hanya 300 dari 140 negara. Iya. Dan aktornya hanya 17. And you are one of them. Itu sebuah achievement tersendiri loh. Iya, waktu itu sih 2016 ya. Itu saya senang banget sih pas keterima di sana. Maksudnya, wow, it's a good chance juga. Dan di salah satu kelasnya diajarin oleh Meryl Streep. Iya, sebagai bintang tamu. Apa dia ngajarin apa? Waktu itu mengulik tentang 10 peran yang diperankan oleh Meryl Streep. Ada moderatornya juga dan membahas tentang bagaimana seorang Meryl Streep mengulik dari satu peran ke peran yang lainnya. Jadi lebih menceritakan tentang waktu peran ini beberapa hal yang saya lakukan pendekatannya seperti ini, kerjasama dengan ini, terus menceritakan bagaimana dia kerjasama dengan sutradara-sutradara, termasuk Clint Eastwood salah satunya. Gitu. Kita udah denger juga di podcastnya Helmi Yahya, cuman Helmi nggak bilang bahwa itu adalah sebuah achievement untuk Reza sendiri. Jadi yang nomor 1, waduh berat nih. Semuanya nomor 1, tapi of course Bu Christine Hakim is salah satu yang paling juga pengaruhnya besar buat saya. I have to thank her. Jadi nomor 1 Christine Hakim? Ya. 1B? Dan 1A, 1B. Om Slamet, ada Meryl Streep, ada Sean Penn, and then Clint Eastwood. Oh, kasihan tuh nomor terakhir Clint Eastwood ya. Jangan dong. Oke. Kita udah tahu aktor-aktornya yang Reza Rahadian suka dan nomor 1-nya Christine Hakim. Coba next slide. Kalau yang ini? Nah, ini film-film yang katanya disukai oleh Reza Rahadian. Gone with the Wind, Casablanca, The Deer Hunter, Driving Miss Daisy. I think I would go The Deer Hunter. And Driving Miss Daisy number 2, Casablanca, Gone with the Wind, and then Casablanca. Terus ada lagi yang kamu mention juga, Kramer versus Kramer. Terus Godfather is one of my all-time favorite. Tahu nggak, dari semua film yang Reza suka, satu pun aku belum pernah nonton. Aku tahu gak yang nonton apa? Habibie Ainun, Kapal Van der Weyck. Aduh. Ya muka saya udah merah nih. Ini salah satu yang belum pernah nonton loh. Kalau itu Driving Miss Daisy, pertama kali nonton itu saya langsung ngefans banget sama yang namanya Morgan Freeman. Dan sampai sekarang salah satu orang yang ingin banget saya wawancarai juga tuh, Morgan Freeman. Kalau yang udah Robert De Niro ya. Robert De Niro udah. Waktu itu gimana? Enak sama Robert De Niro? Aku belum nonton yang gitu. Iya. Surprisingly ternyata beliau sangat senang membicarakan tentang seni peran. Jadi karena tahu juga hostnya adalah aktor, karena kan masing-masing hostnya harus memberikan semacam CV-nya lah gitu ke agentnya. Jadi justru diperbolehkan menanya banyak hal tentang seni peran. Karena Robert De Niro terkenal kalau diwawancara tuh ngomongnya sedikit-sedikit dalam menjawab sesuatu. Oh gitu ya. Iya, itu terkenal banget gitu. Ngejawabnya tuh pendek-pendek banget, tapi begitu ngomongin tentang acting, tentang seni peran gitu, wah itu ngalir banget. Jadi I was lucky. Dia bisa main serius, bisa main lucu, bisa main macam-macam ya. Mirip-mirip Reza Rahadian. Aduh. You are on the way there, kelihatannya sih. Waduh, amin. Tapi ini adalah film-film favorit dari Reza. Yes. Mau tahu film favorit saya? Coba. Tahu nggak kenapa ini film favorit saya? Kelihatannya apa yang apa benang merah di sini? Wah, kayaknya yang benang merahnya apa kira-kira? Udah pada nonton semua dong? Gone Girl udah, Sixth Sense udah, The Others udah, Searching udah, Dream House belum, Predestination belum. Oh belum ya? Belum. Oh Dream House bagus-bagus juga loh dulu. Tapi ini emang film-film favoritku. Suka yang agak suspense and thriller. Yes, itu dia. Iya. Twist.
Iya. Plot twist-nya Iya. luar biasa. Iya, oke. Nggak suka ya Reza, film-film apa yang ada twist kayak gitu? Suka sih, suka banget. Maksudnya nonton juga, tapi kalau lagi tiba-tiba ditanya, karena kan kadang-kadang kalau nanya pertanyaan yang bentuknya udah nanya most favorite gitu misalnya, ya pasti yang kepikiran tuh yang udah memang ngelekat banget gitu. Top of mind-nya langsung yang tadi-tadi itu gitu. But these are good films juga. Gone Girl is so good, Sixth Sense juga gila banget. Mirip-mirip ya Sixth Sense sama The Others ya. The Searching yang I was surprised waktu nonton ini. Gila, keren banget menurutku. Iya. Maksudnya dengan konsep itu, wah keren banget sih. Mas, keren banget. Semuanya lewat komputer ya. Iya. Semuanya lewat komputer, lewat iPhone, lewat apalah gitu kan. Gila, Mas. Tapi kita berasa gitu tegangnya juga. Iya. What's gonna happen next? Tapi ini belum pernah nonton nih malah. Predestination, bagus loh. Itu slow moving. Ethan Hawke bukan sih? Ethan Hawke. Kalau Dreamhouse nih Daniel Craig. Dia orang gila, keluar dari rumah sakit jiwa, dia datang ke rumahnya, dia tinggal sama anak istrinya, tapi plot twistnya ternyata harus nonton. Gitulah. Ternyata akhirnya loh. Okay. Nantilah nonton sendiri. Oscar nomination ya. Oh iya ya malah aku nggak tahu. Tapi tetap Kapal Van der Wijk lebih bagus. Coba lanjut. Nah, sekarang kalau kita ngomong Reza Rahadian Matulesi, mana? Who are you? Or mungkin gini, which one are you gitu kali ya? Empat-empatnya adalah bagian dari Reza Rahadian. Iya. Kalau Pulau Rote, sebenarnya ini oma saya dari sana, dari ibu ya, dari pihak ibu. Kalau Iran itu adalah ayah saya, nationality dan rootsnya memang dari Iran. Pulau Maluku tentu nama Matulesi asalnya dari sana. Kalau Bogor adalah kota kelahiran saya. Gadok lebih tepatnya. Di Gadok. Jadi semua make up Reza Rahadian. Yes, betul sekali. Tapi aku lupa deh, pernah ketemu sama ayah gak? Enggak pernah. Enggak pernah? Kalau udah gede enggak pernah juga? Enggak pernah sama sekali. Jadi dari kecil memang sudah ditinggal sama ayah. That's why ibu saya membesarkan saya sendiri gitu, as a single parent. Dan saya nggak pernah melihat even dari foto pun sebenarnya nggak pernah. Oh iya, nggak pernah. I have no idea how he looks like. Dia semua hanya mendengar dari cerita ibu saya aja. Jadi saya nggak pernah ketemu sama sekali. Tapi ya, again, saya nggak punya mungkin niat. Bukan niat ya, tapi rasa kehilangannya juga jadi nggak tahu harus merasakannya bagaimana, karena mungkin dari kecil juga sosoknya nggak pernah ada. Mungkin kalau sosoknya pernah ada lalu ditinggal misalnya di usia 9 tahun, 10 tahun, mungkin lukanya akan berbeda gitu. Tapi karena ini nggak pernah sama sekali, jadi saya nggak tahu rasanya nggak punya ayah itu seperti apa. Itu nggak tahu, karena buat saya ibu saya berperan dengan sangat amat baik sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu gitu. Maksudnya ketegasannya dan lain-lain. Buat saya itu saya dapat semua dari ibu saya gitu. So I was very lucky. Raised by a single parent ya. Yeah. Tapi aku terkesan loh, ini aku kan juga bicara sama beberapa orang ya yang dibesarkan tanpa sosok ayah. Tapi akhirnya bisa juga mencapai kesuksesan ya, kayak Dimas Beck, Denny Sumargo, dan sekarang Reza gitu. Ini apakah kondisi ini semacam sengsara membawa berkah atau semua ada hikmahnya? Dengan kondisi seperti ini membuat Reza tuh lebih kekeh untuk maju gitu? Atau gimana? Drive itu nggak bisa bohong ada, Mas. Maksudnya berangkat dari sana saya yakin sekali bahwa itu cukup besar pengaruhnya. Karena balik lagi ya, sebagai seorang laki-laki tentu saya ingin menjadi laki-laki yang bermanfaat untuk ibu saya, setidaknya untuk keluarga saya, dan bertanggung jawab. Karena dari kecil saya sudah dibiasakan sendiri melakukan berbagai macam hal. Karena ibu saya harus berangkat ke kantor, pulang malam saya udah tidur, pagi-pagi saya belum berangkat ke sekolah, ibu saya sudah harus berangkat ke kantor. Sehingga banyak hal yang saya harus lakukan sendiri. Nah itu it shapes me up untuk menjadi orang yang bertanggung jawab gitu. Dan ibu saya selalu mengingatkan bahwa sebagai seorang laki-laki, kamu boleh merasa sedih, you are allowed to feel sad, you are allowed to cry, it's okay. Tapi
kamu harus punya jiwa as a fighter yang kuat juga. Karena tantangan kamu nanti, dan itu saya ingat banget, ibu saya udah ngomongin, obrolan itu terjadi dari saya mulai usia 12 tahun. Udah diajak ngobrol seperti itu. Bahwa one day tantangan Dari hidup segitu kamu, ya? dari segitu, tantangan hidup kamu akan jauh lebih besar daripada apa yang mungkin mama alami. So you have to be a strong person. Ya, dan kamu harus bisa berjuang sendiri nantinya gitu. Dan itu kebawa sampai saya besar gitu. Karena melihat ibu saya yang sebagai seorang perempuan punya kekuatan yang begitu luar biasa menghadapi hidupnya, yang saya yakin banget kalau sekarang saya udah bisa mengerti gitu ya, bahwa wow, berat sekali gitu. Lebih memahami lah. Itu bikin saya punya drive yang kuat sekali untuk maju dan bertanggung jawab, karena saya ingin ibu saya bahagia. Dan itu bukan hanya dari materi tapi waktu. Dan saya ingin memastikan bahwa ibu saya selalu punya waktu dengan saya, karena ternyata waktu itu mahal sekali harganya gitu. So I don't want to work too hard, but I want to work hard, but not too hard. Karena saya juga nggak mau semuanya akhirnya goalsnya adalah making money. But I want to make time. I want to make time for my family. I want to make time for my friends. Jadi waktu juga akhirnya menjadi begitu penting. Gitu. Make an impact. Itu dia gitu. Maksudnya kalau semuanya dilakukan goalsnya hanya itu, saya nggak akan mungkin juga bekerja misalnya 4 tahun di sebuah organisasi yang sebenarnya of course it's a pro bono gitu. Jadi buat saya sih itu penting sekali. Tapi ini ya, I'm amazed karena Reza benar-benar mulai dari keluarga yang raised by single parent, terus konsisten mulai dari bawah bisa sampai you have reached the top where you are now. Ya, aku juga sebenarnya dari dulu konsisten juga, mulai dari kecil main gitar, keliling kafe-kafe, nyampe gede sekarang gagal sama Tiran, nggak jadi apa-apa. Tapi kan kerjanya di mana dulu? Padahal udah keliling kafe loh, sekolah-sekolah udah keliling main gitar. Pantas saya lihat dari tadi banyak banget ini gitar nih. Habis itu udah selesai ceritanya. Nggak jadi apa-apa gitu. Wah, itu jauh nggak gitu dong Mas. Tidak jadi musisi. Masih musisi. Masih tapi musisi di YouTube. Oke. Lumayan lah, setiap main ada 1.000 orang ya. Itu juga udah nyuruh teman-teman yang lain lihat ya. Gitu. Aduh, tapi ada yang lebih terkesan lagi sama Reza. Aku nih nggak punya sosial media. Oh iya. Itu nggak tahu itu harusnya mengesankan apa malah kurang pergaulan, kurang mengikuti kemajuan zaman. Mengesankan atau mengenaskan? Mengenaskan gitu ya. Aduh, iya Mas. Sampai sekarang ada social media namanya Official Pilares. It's a fan base. Memang dibentuk juga awal dari waktu itu awal-awal dari fans lah gitu, a group of people. Dan sampai sekarang di-manage oleh manajer saya sendiri. Jadi apapun yang diposting itu tetap dipantau sama di koordinasi sama manajer saya. Tapi aku tahu kan, Reza udah bilang ini mengenai privacy, ya kan? You wanna save your privacy and all that. Tapi yang belum ditanyain, Reza punya akses gak ke Official Pilares personally? Kalau personally enggak. Oh, enggak punya? Enggak punya. Maksudnya saya enggak download Instagramnya ya. Oh gitu. Maksudnya aksesnya itu bukan Mas? Iya. Enggak. Oh. Enggak. Jadi it's all, tapi saya bisa tahu karena manajer saya dikasih tahu, misalnya kayak Yes, itu dia. Gitu. Nanti I mean he's always with me gitu ya. Jadi obviously saya pasti selalu tahu Kak, lo harus tahu nih gue dapet baca ada orang DM ini misalnya gitu, tiba-tiba apa gitu, atau respon tentang series misalnya, ini bagus banget responnya gini gitu. Saya tetap di-update gitu. But it's all about work memang so far. There is nothing personal about it. Jadi ya memang ya itu yang bukan dijaga juga sih, tapi ya I like my private life. Jadi kalau ada orang DM ke situ, bisa there is a chance that it will be read by you gitu. There is a chance, not by me, but by manager. Mungkin manajerku ya ada sih, tapi karena orang juga udah aware bahwa it's a fan base, sehingga juga rata-rata komentar ataupun mungkin DM juga nothing personal sih sebenarnya ya. Ya
Tapi Kak, kapan series kedua itu ada season 2 nggak? Atau misalnya film ini ada sequelnya nggak? Lebih yang kayak gitu-gitu. Gitu. Tapi fanbase aja udah 1 juta loh followersnya. Iya. Aku pribadi aja cuma 100.000. Gimana fanbase? 300 Aduh. bro. Iya. Udah 1 juta ya. Right. Itulah the power of Reza Rahadian. No, gitu. aduh. Coba kita kembali ke ini, foto-foto tuh. Ke screennya Mas Bos. Nah, ini dia. Ini adalah tokoh-tokoh yang pernah diperankan oleh Reza Rahadian. Host Cokro Aminoto, B.J. Habibie, Donald Jatunas Pandiangan, Sosro Kartono. Ini aku belum nonton yang ini, Sosro Kartono. Yang 3 Sri Kandi aku nonton. B.J. Habibie, of course. Kalau yang Sosro Kartono karena mungkin perannya sangat sedikit, itu di film Kartini sebenarnya. Oh iya, ini adiknya ya atau kakaknya? Kakaknya ya. Kakaknya, dan itu memang hanya 2 scene kalau nggak salah di filmnya. Jadi it was not significant. Role, maksudnya perannya memang tidak besar, tidak terlalu banyak di film itu. Kalau H.O.S. Cokro Aminoto was directed by Mas Gari Nugroho. Salah satu film juga yang saya sangat bersyukur sekali bisa terlibat gitu. Artinya beliau adalah sosok yang membuat saya akhirnya membaca banyak tentang sejarah-sejarah di era itu. Sampai bisa menemukan fakta bahwa dari Cokro Aminoto lah Bung Karno ternyata mempelajari bagaimana berorasi dengan baik. Iya. Anaknya Siti Utari kan? Iya, Siti Utari kawin sama menikah dengan Bung Karno. Lalu Siti Utari kalau nggak salah dia nenek Maya Estianty ya? Iya. Nenek ya? Nenek. Karena dia kawin lagi apa sama buyut ya Mas panggilnya? Apa tuh? Iya, pokoknya great gitulah. grandmother gitu. Iya. Jadi ke situ ya. Dari segini banyak yang paling challenging yang mana? Kalau yang paling challenging justru menurut saya sih host Cokro Aminoto. Itu ya? Iya. Karena kan memang ketika mempelajari karakter tersebut, rekam jejak visualnya nggak ada ya Mas. Saya nggak tahu bagaimana beliau berbicara dan lain-lain gitu. Jadi semuanya lewat artikel ya. Lewat buku-buku gitu. Itu yang membedakan kenapa saya bilang one of the most challenging adalah memerankan host Cokro Aminoto. Kalau Pak memerankan tokoh almarhum B.J. Habibie, karena figurnya ada, saya punya kesempatan untuk bertemu beliau, berbicara dekat, sehingga banyak sekali yang bisa digali secara langsung dari tokohnya langsung gitu. Sehingga itu bisa saya bilang cukup membantu saya untuk mempermudah menyelami karakternya gitu. Kalau host Cokro betul-betul nggak ada bayangan sama sekali gitu. Jadi murni ya itulah interpretasi saya gitu. Tapi benar-benar menjiwai loh kamu Reza untuk B.J. Habibie itu. Iya. Aku nonton. Hanya saya penasaran, dari dulu pengen sekali nanya nih waktu pas nonton Habibie. Semuanya mirip, dari cara jalannya, dari cara miring-miring kepalanya. Tapi rambutnya kenapa nggak disamain? Waktu itu sebenarnya kita tuh ada satu tes make up 1 hari. Tapi ternyata gagal untuk membuat prostetik rambutnya. Nah itu yang waktu itu pas dicoba menurut saya malah it looks ridiculous gitu. Jadi aneh banget sehingga akhirnya semua tim memutuskan karena memang tes make upnya sebenarnya tidak berjalan lancar. Akhirnya kita memutuskan ya udahlah rambut ini kita kalahkan gitu. Salah satu yang kita kalahkan adalah look rambutnya karena waktu itu pakai prostetik dan segala macam jadinya tuh aneh sekali. Belum secanggih waktu saya syuting My Stupid Boss, udah pakai prostetik yang tipis, rambutnya bisa kelihatan bener-bener dari akar rambut gitu kayak rambut asli. Waktu itu tuh belum ketemu kita yang bisa menjalankan itu sehingga daripada looknya malah jadi aneh, natural aja. Mendingan kita naturalnya aja gitu. Rambutnya Reza aja yang kita potong pendek dan segala macam. Tapi ya itu yang dikalahkan. Semuanya sih dapet loh, walaupun tingginya beda ya. Beda tapi banget. Dari ininya semuanya dapet. Hanya aku lihat aja rambutnya kenapa nggak sekalian ya? Well, Oke, lanjut. Ada lagi? Waduh, ini kapan ini sama Barack Obama? Pas kesini dia? Pas kesini waktu itu. Oh, yang sama Dino? Iya, acaranya Pak Dino. Diaspora juga. Iya, waktu itu. Oke. Oh, baru udah mantan presiden ya?
Udah mantan Udah presiden. mantan presiden ya. 2017 kayaknya nih. Iya. 2017. Jadi speaker juga berarti ya? Enggak, jadi waktu itu diundang sebagai liaison officer-nya. Oh. Gitu. Jadi ya membawalah, menyambut, membawa gitu ke dalam acara tersebut dan lain-lain. Gimana Barack Obama di mata Reza Rahadian? Well, I don't know him that much. Cuman ketemu sangat singkat ya, tapi dari itu saya bisa bilang impression yang didapat adalah a very humble guy. Yang kalau menyalami orang yang siapapun itu tuh benar-benar look into the eye gitu, dilihat matanya, dijabat erat tangannya, disebut namanya gitu. Jadi buat saya sih itu cukup menunjukkan bahwa he's a very decent and humble dan very respectful person sih menurut saya sih. Tapi dia tahu tentang Indonesia lebih dari sekedar sate dan bakso ya. Betul. Coba lanjut. Nah, gara-gara Obama mungkin sekarang lihat tuh Reza Rahadian tertarik 2018 terjun ke dunia politik. Coba lagi. Kadang politik lebih menghibur daripada film. Ini 2018 kan berarti persiapan 2019 kan. Bisa banget masuknya nih. Nah, saya suka politik, Mas. Saya suka politik, saya suka mengikuti perkembangan politik. Menonton berita, acara-acara politik, talk show politik saya suka banget. Talk show ini suka gak? Barusan diomongin gitu. Tapi kalau mungkin untuk terjun ke politik praktis gitu sebagai politisi rasanya sih belum ada keinginan ke sana. Lebih menghibur daripada film kadang-kadang politik itu. Betul juga. Kadang-kadang ya harus diakui hal-hal yang terjadi itu kadang-kadang lebih membuat saya wah gila ini kalau jadi film gokil. Berarti kan lebih gokil daripada film. Menembus 4 juta langsung lebih penontonnya. Jadi belum politik. Belum sampai saat ini belum sih Mas. Belum ya. Belum. Mencalonkan apapun. Waduh, belum. Kalau apalagi kalau tadi Mas Dias ngomong mencalonkan gitu, cross my mind aja belum. Oh gitu. Because I like it. I like to talk about politics. I like to follow the situation, the current situation juga senang. Jangan lupa aja nonton terus The Mas Boss Podcast. Siap, ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Harusnya kayaknya pertanyaan itu buat Mas Dias ya. Jadi kapan Mas 2024 mau ngapain lo? 2024 3 tahun lagi. Ya kita akan mendatangkan tamu di Mas Boss Podcast lebih banyak lagi. Oke. Terakhir nih, Reza Rahadian. Di tempat lain udah ada yang minta, Reza tolong dong kalau bisa nangis gitu. Sambil nyetir mobil disuruh nangis. Boy. Dan sudah bisa memerankan tokoh-tokoh nasional. Waduh, itu udah yang keren-keren. Bahkan sampai yang belum pernah ketemu bisa diperankan. Sekarang sudah lebih dari 45 menit duduk sama saya. Coba perankan tokoh Dias Hendro Priyono. Wah. Waduh, sampai kaku nih mukanya. Masa yang tokoh nasional bisa diperankan? Tokoh yang udah ngobrol kayak begini nggak bisa loh. Gimana? Ini waktunya perlu lebih lama duduk salah. Gimana ya? Kayaknya susah deh. Mungkin kalau impersonator jago. Oh gitu ya. Kalau impersonator jago ya. Sayangnya saya bukan impersonator. Jadi not that quick gitu bisa. Sebenarnya gampang. Ketawa-ketawa aja. Mungkin gitu kali ya ketawa Mas Dias. Nggak tahu deh bener apa enggak, aduh maaf ya. Kalau penonton gue yang malu. Ya tolong bikin film 1 dong. Aduh ampun ya. Aduh, jadi
gitulah kawan-kawan, kita bisa lihat bahwa seorang Reza Rahadian mencapai puncak bukan instan. Ada proses yang harus dilalui dan yang mungkin belum terungkap, saya melihat bahwa seorang Reza Rahadian ini bisa mengubah image film Indonesia dari sebuah film yang hanya tentang ya gitu-gitu menjadi sebuah film. Kalau orang mikir film Indonesia tuh ada juga film yang berkualitas. Film yang mempunyai narasi yang bagus, film yang punya setting yang bagus, dan film dengan karakter yang kuat. Dan yang penting masih disukai oleh penonton dan masih bisa menjadi film yang sukses. Dan itu dampaknya Reza Rahadian kepada film Indonesia loh. Orang punya persepsi yang berbeda tentang Saya film nggak berani Indonesia. ngomong itu, Mas. Karena kamu. Karena banyak filmmaker bagus. Wah, gawat Mas Dias nih. Tapi itu adalah pernyataan yang jujur dari diriku dan terima kasih. saya doakan semoga Reza selalu sukses. Amin. Terima kasih. Dan bisa terus membuat perubahan untuk bangsa, terutama perubahan-perubahan yang pastinya positif untuk membangun bangsa ini. Amin. Ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup, Mas Reza? Saya yakin bahwa banyak orang di luar sana yang sekarang mengalami banyak kesulitan. Kita menghadapi tantangan yang besar. Semoga semua masyarakat Indonesia yang ada di luar sana yang mungkin menyaksikan podcast ini juga di Mas Bos Podcast bisa tetap bertahan, bisa tetap menjaga protokol kesehatan, karena itu adalah salah satu cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sebisa mungkin, dan yakin bahwa saya sendiri yakin sekali bahwa situasi ini cepat atau lambat akan kita hadapi dan kita selesaikan bersama-sama. So hang in there. Kata-kata yang menyejukkan dari seorang Reza Rahadian, dan semoga kita semua selamat dan bisa melalui pandemi ini dengan bersama. Amin. Teman-teman semua yang ada di rumah, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.